Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus kau sungguh baik. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan
Kami tahu ini bukan sebuah kebetulan, kami tahu ini bukan rutinitas, tapi lebih dari itu semua, ini bukti bahwa Engkau mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan yang baik, kami bisa beribadah. Itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami rindu kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, setiap pujian, penyembahan, semua yang keluar dari mulut bibir lidah kami. Hati kami pun terangkat hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau disenangkan lewat setiap pujian penyembahan yang akan kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan, kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur. berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saudara. Saya mau jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk pada firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bukti nyata kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami lihat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
sebab itu kami siapkan Tuhan, setiap hati pikiran kami terpusat hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pendengar yang baik, pelaku yang baik dari setiap firman yang Kau akan katakan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk bisa mengatakan semua yang Engkau rindukan untuk kami dengar. Biarlah kiranya urapan-Mu ada atas hamba-Mu dan ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah boleh menyertai kita pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Mungkin hari-hari ini ada yang berkata rasanya sulit mau merasa damai karena melihat situasi keadaan sekarang belum normal kembali. Baik masalah perekonomian mungkin karena dampak dari Covid yang berkepanjangan sehingga mungkin rasanya ada yang berkata rasanya sulit untuk merasa damai. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar tentang kedamaian, ya, tentang kedamaian. Memang kata kedamaian itu berasal dari kata damai, ya. Damai artinya saudara, ya, kalau seseorang berkata dia damai, dia berdamai, ya, dia tidak bermusuhan berarti. Dia tidak berselisih, ya. Damai, atau pengertian kata lain dari damai, ya, bisa juga berbaik kembali. Misalnya seseorang yang sedang berseteru lalu mereka berdamai, ya, berbaikan kembali, ya. Yang tadinya mungkin ya tidak saling menyapa, sekarang mulai saling menyapa, ya, berbaik kembali. Atau juga pengertian kata damai tadi bisa juga artinya tentram, ya, aman, hati tentram. Seperti tadi saya katakan di awal, mungkin ada yang berkata rasanya belum bisa damai sekarang, ya, belum tentram hati ini, belum aman karena situasi kondisi belum normal seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, saudara, ini yang dimaksud dengan kata damai, arti dari kata damai. Nah, seperti yang saya tadi katakan, kita akan belajar bersama tentang kedamaian, ya. Kedamaian artinya saudara, ya, keadaan damai, ya. Kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman. Saya yakin semua orang pasti membutuhkan kedamaian, ya. Semua orang merindukan kedamaian. Mau dia umurnya, ya, mungkin ada yang mungkin pertengahan abad atau juga baru beberapa mungkin seumur, ya, mungkin baru umur 20, 30 atau juga yang sudah lansia, ya. Semua merindukan kedamaian. Semua orang pasti membutuhkan kedamaian. Ya. Tidak terbatas dengan siapapun. Kondisi perekonomian seseorang tidak menentukan. Ya. Biar walaupun orang itu sederhana, semua orang pasti membutuhkan kedamaian. Sebab saudara, dengan kedamaian, ya, jangan lupa kalau punya kedamaian, ada kedamaian, ya. Dengan kedamaian orang dapat membangun, ya.
Dengan kedamaian orang juga bisa bekerja sebab hatinya damai, hatinya aman, hatinya tentram. Kalau hatinya enggak aman, hatinya enggak tentram, saudara, mana bisa ya? Dia akan dapat melakukan satu pekerjaan dengan baik. Tetapi kalau seseorang mempunyai kedamaian, orang dapat bekerja. Ya. Begitu juga kalau seseorang hatinya damai, tentram, aman, ya, membuat seseorang menjadi sehat. Ya. Tetapi kalau hatinya nggak aman, nggak tentram, nggak damai, ya, sakit-sakitan mungkin, ya. Yang tadinya ya nggak punya penyakit mah, lama-lama sakit mah. Karena mungkin ya hatinya tertekan, terus sedih, susah, nggak bisa makan, sehingga membuat seseorang tidak menjadi sehat. Tetapi seseorang yang memiliki kedamaian, punya damai, ya, dia akan sehat. Haleluya. Dan dia juga dapat, kalau dia punya kedamaian, dia bisa meraih masa depan. Puji Tuhan. Ya. Karena hatinya tentram. Tadi saya katakan, semua orang pasti membutuhkan kedamaian. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pagi hari ini. Apakah engkau memiliki hati yang penuh dengan damai? Ya, ada kedamaian. Ya, rasanya hati hidup ini tentram, aman. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat dari kebenaran firman Allah, ada beberapa ayat yang kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah. Kita akan lihat dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kalau saudara sudah dapat, saya akan membacakannya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Kalau saudara perhatikan dari ayat ini, dikatakan damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Kataku di situ huruf besar, menunjukkan bahwa ini bukan manusia, tetapi Allah. Haleluya. Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Dikatakan damai sejahteraku. Ku di sini juga huruf besar, ya. Sejahtera Allah, sejahtera Yesus, sejahtera Tuhan Yesus yang akan diberikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang ku berikan, kataku juga huruf besar, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, saudara, dikunci di ayat ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab Allah tahu, manusia kalau tidak tentram, manusia kalau tidak ada damai, dia tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa membangun, dia tidak bisa meraih masa depan dengan baik. Mungkin juga nggak bisa sehat tubuhnya. Sehingga Allah berkata, ya, Yesus berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, berarti kalau kita bertolak dari ayat ini berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Berarti damai itu sebagai suatu anugerah, ya, pemberian. Amin, saudara. Haleluya, ya. Mungkin saudara merindukan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus, ya. Ini satu anugerah, satu pemberian, ya. Kalau saudara ke apotek
saudara bisa menjumpai obat-obat atau saudara bisa membeli obat-obat yang dibutuhkan ya. Tetapi kalau saudara bilang mau beli kedamaian, mau beli damai, nggak ada di apotek saudara ya. Tapi kita nanti akan belajar bersama siapa sumber kedamaian itu ya. Sehingga dia yang berjanji, aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Haleluya ya. Sehingga kita memiliki damai sejahtera ya. Saudara, kita punya damai karena kita diberi satu anugerah. Haleluya. Karena itu satu pemberian. Haleluya. Saudara, ya. Damai sejahtera itu berasal atau diperoleh dari Yesus. Haleluya. Inilah sumber damai itu. Damai itu pemberian anugerah, ya. Berasal dari Yesus. Yohanes 14 ayat 27 tadi katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kita buka selanjutnya di pasal 16 ayat 33. Pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Di pasal ini dikatakan, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tadi saya katakan bahwa damai sejahtera sebagai suatu anugerah, suatu pemberian. Damai sejahtera itu berasal dari Yesus. Dia yang sumbernya damai. Haleluya. Ya, saudara, kalau ada di antara saudara yang tidak memiliki damai hatinya, ya, tidak pernah merasakan damai sejahtera, minta kepada sumbernya. Yesus memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Haleluya. Haleluya. Menunjukkan bahwa damai sejahtera itu, ya, bahwa kedamaian itu, ya, adalah dari Allah, dari Dia. Puji Tuhan, dari Kristus. Ya, saudara, tadi saya katakan, kalau kita merasa tidak memiliki damai, minta kepada Yesus. Ya, Dia akan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dari sorga. Puji Tuhan. Kalau kita melihat juga saudara, Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat ini dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, perhatikan di sini. Kita yang dibenarkan oleh iman dikatakan. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, berarti, ya, kedamaian itu sebagai akibat atau sebagai hasil dari iman. Tadi saya katakan sumber damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki damai sejahtera? Bagaimana supaya kita ini bisa merasakan damai sejahtera? Datang kepada Yesus dengan iman. Sebab kedamaian sebagai akibat atau hasil dari iman tadi. Karena kita percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa memiliki damai itu. Kita bisa rasakan damai itu. Ya. Jadi saudara, kalau kita merindukan kedamaian itu dari Dia, saudara harus percaya bahwa Dia sumber damai. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya.
Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, Dia adalah Allah. Dia turun dari tempat yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha kudus dari sorga. Turun ke dunia supaya kita boleh merasakan damai itu. Lewat iman kita kepada Dia, lewat kepercayaan kita kepada Dia, mengaku bahwa Dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Sehingga dengan iman itu kita akan merasakan damai tersebut. Jadi jangan pernah berpikir ya, kalau begitu Yesus sumbernya damai. Yesus yang memiliki damai itu. Damai sejahtera. Lalu saudara mencoba menggunakan kekayaan saudara, menggunakan uang saudara, ingin membeli damai itu kepada Yesus. Saudara, tadi saya katakan kalau saudara ke apotek mau cari obat, di apotek mungkin ada, ya lengkap mungkin apoteknya. Tetapi untuk menerima kedamaian, untuk memiliki kedamaian, ada proses yang perlu diingat. Hasil dari iman tadi, ya. Kedamaian sebagai akibat dari iman tadi. Jadi harus ikuti proses itu. Ya. Percaya dulu kepada Yesus, hidup dalam pimpinan Dia, hidup dalam firman-Nya. Apa yang Dia mau dalam hidup kita, kerjakan sesuai dengan apa yang kita imani di dalam firman-Nya. Maka saya yakin damai sejahtera, kedamaian itu Dia akan berikan di hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, tadi saya katakan bahwa damai itu yang memiliki adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, coba kita lihat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, saudara perhatikan di sini ya. Di ayat ini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Ya. Bahwa kedamaian itu akan menjadi penjaga. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Dia akan menjadi penjaga dalam hidup kita. Kalau kita memiliki damai Kristus karena kita percaya kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memiliki iman kepada Yesus sehingga kita merasa memiliki damai itu, memiliki kedamaian itu. Dan kedamaian itu akan sebagai penjaga. Ya, dikatakan enggak usah khawatir, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah dikatakan, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, ya. Di sini dikatakan akan memelihara hati, ya, dan pikiranmu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Berarti betapa pentingnya kita memiliki kedamaian yang datang dari Yesus. Haleluya. Sebab kedamaian ini akan menjadi sebagai penjaga. Haleluya. Ya, saudara tahu bagaimana tugas-tugas seorang penjaga, misalnya seorang satpam atau ya mereka-mereka yang ditugasi di bagian keamanan, penjagaan dan sebagainya. Ya, kita tahu apa tugas-tugas seorang penjaga. Dia akan
bersiaga, dia selalu siaga menghadapi segala sesuatu ya. Kalau ada bahaya apa, dia akan maju duluan karena dia sebagai penjaga. Nah, kita tahu ya, tugas-tugas seorang penjaga seperti apa. Kadang-kadang penjaga sampai lupa dengan dirinya sendiri karena dia berusaha untuk menjaga dengan baik, supaya berjalan dengan baik, supaya aman ya. Sehingga kadangkala dia merugikan dirinya sendiri, tidak memikirkan dirinya. Walaupun belum makan, belum tidur, tapi dia mencoba untuk bertugas sebagai seorang penjaga yang baik. Nah, saudara, kalau kedamaian sebagai penjaga, ya, saudara tahu tugas-tugas seorang penjaga. Saudara pasti aman, haleluya. Kalau ada damai Kristus, ya, kedamaian, damai sejahtera ya akan memelihara hati dan pikiranmu. Akan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Bahkan saudara juga tahu ya bagaimana kegiatan-kegiatan seorang penjaga ya. Mereka melakukan tugas-tugas, kadang-kadang tugasnya itu berat, kadang-kadang mereka harus tidak tidur dan sebagainya karena harus berjaga-jaga. Nah, kalau ada kedamaian di hati kita, kita tahu bahwa damai itu yang akan memberikan penjagaan yang aman bagi kita. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ini tadi saya katakan bahwa kedamaian itu sebagai penjaga. Dan jangan lupa bahwa kedamaian juga akan sebagai penuntun. Puji Tuhan. Kalau sebagai penuntun, berarti yang menuntun itu adalah seorang pemimpin, bukan? Ya, nggak mungkin yang menuntun orang lain ya adalah orang-orang yang di bawahnya misalnya. Tetapi pasti yang akan menuntun itu adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin akan menuntun ya anak buahnya supaya mendapat sesuatu yang baik, supaya aman, supaya ini dan itu. Ya, nah saudara, kedamaian sebagai seorang pemimpin, ya, dia akan mengusahakan semua kegiatan tetap berjalan. Amin, haleluya. Tadi saya katakan, ya, semua orang memerlukan kedamaian karena dengan punya kedamaian dia bisa bekerja. Nah saudara, karena apa? Mengapa dia bisa bekerja? Sebab dia punya pemimpin yang mengusahakan semua kegiatan tetap berjalan baik. Siapa dia? Kedamaian itu. Haleluya. Kedamaian itu yang akan menuntun. Sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Kita bertanggung jawab dengan baik. Ya, semua kegiatan berjalan dengan baik. Karena pemimpin tadi ya yang dapat mengusahakan itu kepada kita. Pemimpin itu siapa? Kedamaian tadi yang sebagai penuntun. Puji Tuhan. Nah saudara, kedamaian itu sebagai satu kompas ya. Dia akan menjaga kita ya tetap berjalan ke arah yang benar. Sehingga jalan kita ya tidak salah melangkah karena ada kompas. Yaitu kedamaian tadi yang sebagai penuntun. Betapa pentingnya memiliki kedamaian yang datang dari sorga, dari Yesus yang sumbernya kedamaian itu. Sebab dia akan menjadi kompas bagi kita. Bisa menjaga kita tetap berjalan ke arah yang benar. Tidak salah melangkah, tidak terpelosok. Karena ada kompas tadi membantu menuntun kita. Sehingga kita berjalan ke arah yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, bukan hanya kita punya tempat di sorga yang dijanjikan nanti. Tetapi selama kita hidup di dunia juga. Ya, dia akan memberikan kedamaian itu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, ku berikan kepadamu. Untuk apa? Menjadi sebagai penuntun di hidup ini. Menjadi kompas. Bisa menjaga kita supaya kita berjalan ke arah yang benar. Puji Tuhan. Ya, saudara,
Betapa pentingnya kedamaian itu. Bagi saudara yang mungkin sedang mendengar kebenaran firman Allah pagi ini, mungkin saudara belum pernah menyadari hal ini, betapa pentingnya kedamaian yang datang dari sorga. Ya. Betapa pentingnya kita minta kedamaian kepada Dia lewat melalui iman tadi, percaya kepada Yesus. Kalau saudara mungkin sekian lama belum pernah lakukan itu, saudara bisa melangkah, datang kepada Yesus. Akui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Minta kepada Dia pengampunan dosa. Akui bahwa Dia adalah sumber kedamaian. Minta damai itu menuntun hidup kita, memenuhi hidup kita. Puji Tuhan. Nah saudara, tadi kita sudah belajar ya bahwa kedamaian itu sebagai penjaga, ya, penjagaan. Kedamaian juga sebagai penuntun, ya. Sekarang kita juga akan melihat bahwa kedamaian juga sebagai tujuan, ya. Kedamaian sebagai tujuan. Kalau saudara lihat dalam Matius pasal 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, perhatikan di sini. Dikatakan orang yang berbahagialah adalah orang yang membawa damai. Dari mana kita akan bawa damai kalau kita nggak punya damai? Kita tahu tadi lewat kebenaran firman Allah bahwa damai itu dari Yesus. Dia sumber damai. Kedamaian itu dari Dia. Kedamaian sebagai tujuan. Haleluya. Siapakah yang menjadi tujuan itu? Ya, siapa yang menjadi tujuan itu? Ayat ini berkata, ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Berarti orang, ya, yang membawa damai. Berarti setiap orang yang percaya kepada Dia, ya, dia akan berbahagia. Dia karena bisa membawa damai. Haleluya. Ya. Jadi saudara, siapakah yang bisa menjadi tujuan itu? Yang menjadi tujuan itu? Yang pertama tadi saya katakan setiap orang percaya. Siapakah yang dapat menjadi tujuan itu? Ya, yaitu keluarga-keluarga orang-orang percaya, keluarga. Mungkin juga tua-tua gereja, pengurus gereja, diakonia gereja, pelayan Tuhan. Mungkin mereka yang sebagai pengajar di gereja dan sebagainya. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mungkin dalam keluarga dan dalam gereja dan sebagainya. Dialah yang menjadi tujuan, haleluya. Ya, yang menjadi tujuan itu. Puji Tuhan. Ya, dia akan berbahagia dikatakan. Sebab dia membawa damai. Berarti kalau Allah memberikan damai itu kepada kita sebagai penjaga, sebagai penuntun tadi ya dan sebagainya ya, saudara, berarti dia juga mau supaya kita ini yang membawa damai itu juga. Ya. Kita boleh bagikan kepada orang lain damai itu sehingga orang lain juga boleh rasakan damai itu. Dalam keluarga, ya, keluarga bisa rasakan damai itu juga. Orang-orang percaya dimanapun mereka bisa rasakan juga damai itu. Karena dibawa oleh orang yang percaya tadi. Haleluya. Ya, damai itu dibawa oleh orang percaya. Karena orang itu ada dan orang itu adalah orang yang berbahagia. Sebab dia membawa damai tersebut. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Kalau kita sudah rasakan damai Allah dalam hidup kita. Kita penuh damai sejahtera yang datang dari Allah.
Jangan lupa ya, kita juga menjadi sebagai tujuan ya, yaitu membawa damai kepada orang lain. Haleluya. Supaya dalam keluarga juga mereka juga boleh rasakan, dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Haleluya. Ya, kita membawa damai tersebut supaya orang lain juga boleh rasakan damai seperti yang kita rasakan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia sebab kita memiliki damai, sumber damai itu. Damai yang sejati, damai yang datang dari Allah sendiri akan memenuhi hati dan pikiranmu, memelihara hati dan pikiranmu, sehingga tatkala kita menghadapi tekanan di dunia ini, menghadapi kesukaran di dunia ini, menghadapi problema di dalam dunia ini, tapi karena ada damai ya yang memenuhi atau memelihara hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Dia. Sebab Yesus berkata, karena aku sudah menang, mengalahkan dunia, aku sudah menang. Kalau kita bersama dengan Dia, kita juga akan menjadi seorang pemenang. Ya, kita akan bisa melalui kesukaran sesulit apapun, menjadi seorang pemenang. Bukan orang-orang yang gagal, bukan orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Karena ada damai itu yang menuntun hati dan pikiran kita. Ada damai itu yang menjaga hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Mari saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian, "Kala ku cari damai." Yesus jawaban
dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Angkat tanganmu kalau engkau punya iman bahwa Yesus sumber damai itu. Hanya Dia yang dapat memberikan damai sejahtera. Angkat hatimu, haleluya. Lama bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Haleluya. Bersama Engkau hati kami tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya damai itu boleh terus ada di hidup kami. Kami boleh rasakan damai yang datang dari Engkau. Haleluya. Engkaulah sumber damai itu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara, oh Tuhan, orang-orang yang mendengar firman Allah, mungkin mereka belum pernah membuka hati untuk Engkau, sehingga mereka belum pernah rasakan damai sejahtera itu yang Engkau tinggalkan bagi kami, yang Engkau berikan bagi kami sebagai penjaga, sebagai penuntun di hidup kami. Tuhan, Engkau kiranya bicara secara pribadi sehingga mereka boleh membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena Dia sumber damai itu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Berkati mereka dengan kesehatan. Berikan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Engkau juga menolong setiap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah perekonomian, apapun. Masalah kesehatan, dalam nama Yesus Engkau menolong mereka. Yang sakit Engkau jamah, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan Engkau tolong di dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan ilahi, merindukan keturunan datang dari Tuhan, Engkau juga sanggup memberikan dengan iman di dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang diambang kehancuran dalam rumah tangganya, mereka-mereka yang tidak bahagia karena mungkin ada hal-hal yang sedang dialami dalam rumah tangga, Tuhan Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa, baik semua umur Tuhan tolong. Dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah tatap muka, Tuhan berikan mereka kesehatan, lindungi dan jaga. Berikan hikmat bagi mereka. Mereka setia beribadah di sekolah minggu setiap minggu di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Berkati juga para orang tua, pemuda-pemudi juga yang sedang kuliah, Engkau berkati mereka. Mereka-mereka juga yang sedang lanjut usia, Tante Lina, Tante Liana,
Tante Yuli, berikan mereka kesehatan selalu, jagai mereka dalam hadirat Allah, berikan damai sejahtera sehingga mereka punya ketenangan, rasa aman bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau ada penyakit-penyakit yang mengganggu, Tuhan jama dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Berikan mereka juga Tuhan kesanggupan untuk melakukan tugas yang berat ini. Sehingga mereka boleh melakukan tugas dengan benar dan mereka takut akan Tuhan. Engkau kiranya memberikan damai yang datang dari Yesus bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk segenap bangsa Indonesia. Berikan keamanan, ketenangan, damai sejahtera, sehingga dimanapun hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berada, gereja-gereja dimanapun berada, semua mereka boleh Tuhan Engkau melindungi mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, baik juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik yang mentransfer, mengantar, atau mereka yang datang ke gereja, Tuhan, mereka para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, karena mereka memiliki iman bahwa Allah tidak pernah berhutang. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berikan damai sejahtera, kesehatan, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Bahkan jemaat yang sedang keluar kota, yang akan keluar kota, karena ada tugas-tugas pekerjaan, Tuhan juga lindungi mereka, sertai mereka dimanapun berada. Pada waktu kembali, lewat darat, udara, laut, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik juga siswa-siswi yang sudah melakukan Tuhan belajar di sekolah Alkitab, yang sudah ditempatkan dimanapun mereka berada, kiranya mereka boleh menjadi berkat, khususnya pengerja yang Tuhan akan kirim ke tempat ini menjadi berkat, dan mereka menjadi Tuhan, tangan Tuhan untuk membangun jemaat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab pagi hari ini kami boleh melayani Tuhan. Berkati mereka yang sudah mengambil bagian, mengikut dalam pelayanan pagi ini di ibadah online. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, ibadah di gereja tetap berjalan jam 7 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.